Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita semua yang hadir di musola ini wajib bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah sholat isya, dilanjutkan tarawih, dilanjutkan sholat witir. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan rahmatnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna nafsala amaratun bisu'il la marahimna rabbi. Aslinya manusia itu kalau berbuat baik sangatlah berat, sangatlah sulit. Kalau ada orang-orang yang dia semangat berbuat baik, mudah melangkahkan kakinya datang ke masjid, mudah membaca Quran, semangat berpuasa, senang sedekah, illa marahimna rabbi, dia termasuk hamba Allah yang diberikan rahmat. Tak lupa selawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, panitia zakat fitrah sudah terbentuk. Inilah syariat Islam. Di akhir penghujung bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Bapak Ibu sudah sering dengar hadis ini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad mewajibkan kepada umatnya zakatul fitri, agar umatnya membayar zakat fitrah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi, dari perkara-perkara yang sia-sia, warrafas, atau ucapan-ucapan yang mengandung nilai-nilai keburukan, wa tu'mata lil masakin, dan zakat fitrah ini diberikan kepada orang-orang miskin. Zakat itu yang berhak kan 8 asnaf. Adik-adik hafal 8 golongan yang berhak menerima zakat. Iso Jawa tak umroh ke. Ingat gelombang radio FM sama AM. FM fakir miskin, AM amil mu'alaf. GR bukan gerandong ya. GR itu gharib dan riqab. Gharib itu apa? Orang yang terlilit hutang. Riqab seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya, kemudian membayar secara mencicilnya. SI sabilillah dan ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang dalam keadaan safar. Inilah 8 orang yang berhak menerima zakat. Makanya anjuran zakat fitrah harus dibayar sebelum sholat Aid, agar orang-orang miskin pada hari itu tidak keluyuran, mereka pun tercukupi di hari raya itu. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui semuanya, ternyata fadilah sedekah di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Loh, kok iso Pak Dede? Karena siangnya mukmin itu berpuasa, malamnya dia sholat tarawih, plus dia sedekah. Wah, 3 amalan jadi 1. 3 amalan jadi 1 dalam 1 hari misalnya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, hei manusia, afsus salam,
tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, sering-seringlah ngasih makan ke orang, sering-seringlah bersedekah. Wasilu arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil lail, salatlah di malam hari. Wan nasu niyam, ketika manusia banyak tidur. Tadkhulul jannah bisalam, barang siapa yang melakukan amalan tersebut maka dia akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bapak Ibu, qala Allahu azza wa jalla, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'datu li ibadi sholihin. Jenengan semua duduk di musola ini, sungguh Allah telah menyiapkan surga untuk kita semua. Mala ainun ra'at, yang surga tersebut belum pernah ada orang yang melihatnya. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar keindahannya. Wala khatara ala qalbi basar, bahkan terlintas terbenak di dalam hati, belum pernah ada orang yang mengetahuinya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kenapa bersedekah di bulan Ramadan lebih mudah? Sebelum zamannya pandemi COVID-19 ini, beberapa yayasan seperti panti asuhan itu biasanya full acara, Bapak Ibu. Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, caca panti orang tahu buka puasa di panti itu jarang. Diundang, saya sepi, tidak ada yang undang. Kenapa orang lebih mudah bersedekah di bulan Ramadan? Karena minim gangguan. Setan itu ada di penjara. Loh kok bisa? Karena dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17, qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, karena engkau telah menghukumi aku iblis termasuk hambamu yang hina, maka aku akan menghalang-halangi keturunan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Karena iblisnya di penjara, kita jadi lebih mudah untuk bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan kembali seperti ini. Janganlah kita memiliki pemikiran, memiliki konsep hidup buat makan sehari-hari kurang, apalagi sedekah. Berarti sedekahnya nunggu sugih. Nek nganti mati ora sugih-sugih. Berarti nganti mati ora sedekah. Innalillah gimana? Makanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad menganjurkan kita dianjurkan untuk bersedekah walaupun hanya sebiji kurma. Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bisikin tamratin falyaf'al, ya. Sekiranya kalian hanya memiliki sebutir kurma di rumah, maka sedekahkanlah. Siapa tahu dengan sebutir itu bisa menyelamatkan engkau dari api neraka. Bapak Ibu, amalan soleh yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Manfaatnya kembali kepada diri kita, Bapak Ibu, demi Allah. Seandainya seluruh makhluk hidup manusia di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap akan mulia, tidak akan pernah berkurang kemuliaannya. Semua yang kita lakukan, sholat, hati-hati Bapak Ibu. Orang yang menyepelekan sholat itu sifat buruknya pasti akan keluar. SMS, RTG, MM. SMS syahwat marah sombongnya pasti naik keluar. RTG ria tamak dan dengkinya pasti keluar. MM malas dan suka menundanya itu keluar. Kalau sholatnya itu tidak dijaga, karena sholat itu seperti tutup botol. Jadi dalamnya botol itu kita ini banyak sifat buruknya. Kalau kita sholat itu ditutup, nggak keluar. Tapi kita kalau nyepelekan sholat tutupnya copot, sifat buruk kita keluar semua. Mau bunuh, maling, dan keluar semua. Loh Pak Dede, kayak sholat tapi kelakuannya nggak ada akhlak. Mendingan itu sholat kayak gitu. Coba kalau nggak sholat, pasti akhlaknya lebih buruk. Na'udzubillah ini bisa diterima? Sudah sampai? Saya sudah kayaknya ini ya. Kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan amalan soleh kita di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.